Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2224-2226. Naif, kata Jericho Lee yang terlalu malas untuk melihat tipu muslihat buruknya. Ni mencibir embun di lantai berat, lalu menatapnya. Ya Tuhan, kamu datang ke wilayah rumah Niku untuk bertindak liar. Aku tidak bisa memperlakukan seperti ini begitu saja, apa yang belum pernah terjadi. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan cepat. Jangan pamer di sini. Anjing tua itu jelas ingin dia mati, tetapi dia harus berpura-pura tidak tega melakukannya, dan dia tidak tahu harus menunjukkan kepada siapa. Jika kamu tidak mengerti, maka aku hanya bisa melakukannya. Mata Ni Chonglou memancarkan sedikit warna yang tajam, dan kemudian mengorbankan senjata roh. Itu adalah anak panah berbentuk duri. Namanya anak panah, tapi bentuknya seperti pedang atau pisau. Senjata roh ini adalah senjata roh tingkat tinggi. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuatnya. Dapat digunakan sebagai pisau lempar dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Ni Chonglou terus membual, dan kemudian mendesak senjata roh di tangannya. Senjata roh terus berputar di depannya, dan kemudian gelombang kejut energi berbentuk gelombang air menyerang lawannya. Tiup wolnya. Keterampilan pemurnian tingkat ketiga semacam ini akan dipamerkan di hadapanku. Jericho Lee mengangkat tangannya, dan pedang langit dan bumi 5 elemen terbang ke tangannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mendesak jalan, biarkan saja dia menggunakan kekuatan pedangnya sendiri untuk memotong gelombang kejut itu. Puff. Dengan suara robek, gelombang kejut itu terpotong menjadi 2 dan kemudian menghilang. Bagaimana mungkin? Wajah Ni Chonglou berubah dan dia menatap pedang di tangannya. Pihak lain tidak menggunakan kekuatan senjata roh. Bagaimana dia bisa mematahkan serangannya dengan mudah? Penglihatanmu terlalu rendah, biarkan kamu melihat kekuatan senjata rohku. Begitu Jericho Lee meminumnya, auranya disuntikkan ke pedang 5 elemen langit dan bumi, dan kemudian susunan rune 5 elemen melayang di tubuh pedang, dan 5 lubang melayang di pergelangan tangannya. Begitu tanda itu muncul, penonton terdiam. Detik berikutnya, banyak orang yang terengah-engah dan kehilangan suara. Ini pedang 5 elemen langit dan bumi. Mengapa pedang Qiankun 5 elemen Li Qiankun ada di tanganmu? Bahkan Wen Renzong dan yang lainnya, yang sedang menonton di atap hotel, tercengang. Tentu saja, mereka tidak mengharapkan perkembangan yang tidak terduga ini. Ni Chonglou menatap Jericho Lee dengan suara menakutkan. Mengapa senjata roh Li Qiankun ada di tanganmu? Bodoh. Jericho Lee memandang para idiot itu dengan mata dingin. Faktanya, meskipun dia berperan sebagai Li Qiankun, selama orang mau menyelidikinya, dia secara alami akan mengetahui bahwa Li Qiankun tiba-tiba muncul, dan pada saat yang sama, Dewa Seni bela diri diam. Siapapun dengan otak normal dapat menyimpulkannya. Dia adalah Li Qiankun. Namun, dunia suka duduk santai dan memandang ke langit, menyimpulkan dunia dengan pandangan sempitnya, sehingga sering kali terjerumus ke dalam kebiasaan berpikirnya sendiri. Apakah kamu Li Qiankun? Sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, berita ini seperti bom yang berat, sehingga semua orang yang hadir menjadi hiruk-pikuk. Apakah dia Li Qiankun? Mendengar ini, dia kaget. Cao Gang membuka mulutnya lebar-lebar, ini. Di rumah sakit, semua orang di keluarga Yan membuka mulut mereka. Apakah dia Li Qiankun? Bukankah itu mungkin? Yan Jie terkejut. Yan Chongsong dan Yan yang keras kepala tersenyum pahit pada saat bersamaan. Meski sama-sama mengetahui bahwa Jericho Lee adalah Li Qiankun, mereka tetap kaget saat mendengar Jericho Lee mengakui identitasnya lagi. Kakek, apakah kamu sudah lama mengetahuinya? Ketika Yan Jie melihat ekspresi Yan Chongsong, dia langsung mengerti sesuatu. Ya, Yan Chongsong menghela nafas tanpa daya. Pantas saja kamu harus berkompromi dan menyetujui syarat konyolnya. Ternyata dia adalah Li Qiankun, ucap Yan Jie yang kesurupan dan tersesat. Saudara Li adalah Li Qiankun. Mata Long Wanyu melebar dan wajahnya tampak seperti neraka. Long Xiang yang tidak bisa menahan tawa getir. Melihatnya seperti ini, Long Wanyu tiba-tiba mengerti, kakek, kamu sudah tahu, bukan? Aku baru mengetahuinya hari ini. Sejujurnya, sulit bagiku untuk percaya bahwa Li Sao adalah Li Qiankun. Ya Tuhan, kakak Li sebenarnya adalah Li Qiankun. Kalau kamu bilang begitu, kakak Li akan menang. Dia tidak boleh kalah.
Setelah kaget, Long Wanyu menjadi sangat bersemangat lagi. Tidak hanya mereka, orang-orang yang menonton pertunjukan di rumah Ni juga terkejut. Apakah dewa bela diri Li Qiankun? Berita mengejutkan ini, seperti angin puting beliung, langsung melanda hati setiap orang. Selama ini, dua daftar Tianwei memisahkan Li Qiankun dan Wu Shen dan memberi peringkat secara terpisah, sehingga mereka semua memiliki kebiasaan berpikir bahwa mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Tapi sekarang, mereka naif. Semua orang di keluarga Ni bingung sekarang. Apakah kamu Li Qiankun? Ni Chonglou terlihat panik. Semula, dia mendirikan biro seperti itu malam ini, hanya untuk mengarahkan Li Qiankun muncul. Hasilnya tidak menyangka bahwa orang yang ingin ia pikat sudah dekat. Hantu itu penuh kewaspadaan saat ini. Wajahnya di balik topeng kaku dan jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang selalu menentang Jiu Xuanmen adalah Li Qiankun. Di dunia seni bela diri, siapakah orang yang paling terkenal akhir-akhir ini? Hanya dalam beberapa bulan, dia menghancurkan keluarga Gong, membunuh banyak ahli di daftar Tiangang, mendorong daftar Tiangang, dan membunuh roh malam di semi negeri Dongeng. Bahkan Dewa Perang di Nantian dan Dewa Perang di Wude tidak mencapai ciptaan yang menakjubkan ini. Untuk sesaat, hantu itu merasa seperti musuh. Mulut Jericho Lee penuh sarkasme. Bahkan aku tidak tahu siapa aku, dan aku ingin membunuhku. Konyol. Faktanya, masyarakat hanya dikejutkan dengan kabar mengejutkan tersebut. Tenang banget, tidak akan ada yang meragukan identitasnya, karena lambang Li Qiankun adalah pedang Qiankun 5 elemen. Itu adalah simbol unik di dunia. Yah, aku tidak punya waktu untuk menulis tinta denganmu, kata Jericho Lee. Auranya disuntikkan ke pedang 5 elemen langit dan bumi, dan 3 lubang melayang di pergelangan tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, kita tidak perlu menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menghadapi orang-orang ini. Kita dapat menggunakan 3 jenis kekuatan. Jangan liar. Meskipun Ni Chonglou panik, dia tidak bisa mundur saat ini. Sekarang dia menggenggam senjata roh dan mengarahkannya secara langsung, melepaskan lapisan gelombang kejut energi. Jericho Lee mencemoohnya. Pedang 5 elemen langit dan bumi segera muncul sepanjang puluhan meter. Sosoknya bersinar, dan dengan bantuan kecepatan instan, dia mengayunkan pedangnya. Bang! Hanya suara gemuruh yang terdengar, dan gelombang kejut energi langsung tersebar. Ini bukanlah akhir. Jericho Lee terus mengayunkan pedangnya, dan pedangnya menghantam senjata roh cincin. Yang terdengar hanya bunyi, klik, dan klik. Senjata roh itu langsung dihancurkan. Kemudian Jericho Lee memotong lagi dan membombardir tubuh Ni Chonglou. Bang! Ni Chonglou menghantam seperti bola meriam, berlari ke depan dalam garis lurus, menabrak dinding, dan membuat lubang besar di dinding. Bab 2225. Yah, belum mati. Jericho Lee terkejut karena dia tidak langsung mengambil nyawa Ni Chonglou tadi. Masuk akal jika Ni Chonglou tidak bisa mengambil alih serangannya. Batuk. Ni Chonglou meludahkan darah ke mulutnya dan bangkit dari reruntuhan. Rambutnya berantakan dan dia sangat malu, tapi dia tidak mengkhawatirkan hidupnya. Jericho Lee menyapu dengan dingin, dan tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah senjata roh untuk perlindungan pribadi. Pantas saja ia bisa lolos begitu saja. Ya, Ni Chonglou mengenakan senjata roh yang mirip dengan baju besi lembut, yang merupakan sarana untuk melindungi hidupnya. Tapi sekarang ada retakan yang jelas pada senjata roh itu, dan warnanya redup. Sepertinya pedang Jericho Lee barusan juga menyebabkan kerusakan besar pada senjata roh. Batuk. Ni Chonglou membuka mulutnya dan memuntahkan darah, tetapi ekspresi wajahnya sangat khawatir, bahkan sedikit takut, bagaimana ini bisa terjadi. Bahkan pelindung jiwaku telah rusak parah. Kekuatannya sangat kuat. Seorang master jiwa, dia dikalahkan oleh makhluk semi abadi. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Tetapi karena dia belum pernah mendengarnya, dia menjadi sangat ketakutan dan gelisah. Dia belum pernah menghadapi lawan yang begitu buruk selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Xuan Kong dan Mie Hun, yang belum bergerak, juga ketakutan. Wajah di balik topeng terus gemetar, dan tangan mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Mereka sudah mengenal Ni Chonglou cukup lama. Mereka tahu betul betapa menakjubkannya pertahanan roh Ni Chonglou. Seorang master dalam daftar Dewa Perang tidak dapat menghancurkan pertahanan roh dengan satu pukulan. Berbeda dengan tipe serangan, tipe pertahanan memiliki pengaruh yang kecil pada semi abadi, kecuali jika budidaya penggunanya sangat kuat. Dan senjata roh pertahanan, dalam bahan pemurnian yang dipilih dengan cermat, akan memberikan kemampuan pertahanan untuk melanggar aturan.
Ini seperti artefak pertahanan tingkat tinggi. Itu cukup untuk menahan serangan di bawah jangka menengah periode Bansian. Sekarang, Jericho Lee sepenuhnya merongrong kognisi mereka, yang membuat mereka panik dan gelisah untuk sementara waktu. Kali ini, mereka akhirnya percaya bahwa Jericho Lee mengatakan dia membunuh Amami. Masuk akal kalau dia akan mati jika dia memiliki kekuatan sekuat itu. Keluarga Ni sangat ketakutan saat ini. Mereka menyaksikan sesepuh yang tak terkalahkan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka dikalahkan dengan satu gerakan, dan pihak lain jelas masih jauh dari menggunakan kekuatan penuh mereka. Ni Yan bingung, dia bergegas dan berkata, Li Qiankun, kami mengaku kalah. Kamu menang. Setengah dari properti Ni, ini dia. Tolong lepaskan kami. Dia akhirnya menundukkan kepalanya dan menggunakan kata, mohon. Anda tahu, awalnya dia benar-benar mustahil untuk menyerah, tetapi juga terus berteriak untuk membunuh Jericho Lee, membiarkan Ni Wanxing menghancurkan orang-orang. Tapi sekarang, untuk menyelamatkan keluarga Ni, dia hanya bisa menyerah, dan masih tidak punya kemampuan untuk melawan. Sayang sekali. Dia akhirnya mengerti mengapa Yan memuji lelaki tua itu lagi dan rela kehilangan muka sebesar itu. Dia juga ingin mengambil begitu banyak harta keluarga Yan untuk menenangkan amarah Jericho Lee. Hanya karena Jericho Lee adalah Li Qiankun, teror di gerbang Tianji tidak dapat menghitung keberadaan kekuatan aslinya. Menghadapi komprominya, Jericho Lee membalas, apakah kamu tahu kompromi sekarang? Itu terlambat. Bahkan jika kamu memberiku seluruh keluarga Ni sekarang, aku tidak akan menghentikannya. Wajah Ni Yan membeku. Pada awalnya, dia membunuh keluarga Ni demi properti keluarga Ni. Sekarang apa perubahannya? Dia menahan amarah dan kesedihannya. Bagaimana saya bisa memuaskan Anda? Aku ingin meratakan keluarga Ni. Niat membunuh Jericho Lee terungkap, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kata-katanya membuat semua orang di keluarga Ni bergidik. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan hingga membuat Jericho Lee melakukan ini. Menginjak keluarga Ni. Li Qiankun, kamu terlalu banyak menipu orang. Keluarga Niku tidak akan menyerah begitu saja dan membiarkanmu membantaiku. Ini masalah besar. Kita sudah mati. Ni Chonglou akhirnya tidak bisa menahan diri. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk terus bertarung. Dia benar-benar tidak bisa melihat keluarga Ni dihancurkan dengan cara ini, bahkan jika dia hanya tahu bahwa tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran ini dari awal. Di bawah sorotan publik, Ni Chonglou sekali lagi mengorbankan senjata. Senjata ini adalah kartu terpenting keluarga Ni saya. Saya menyimpannya sepanjang waktu. Aku tidak menyangka akan mengeluarkannya untuk berurusan denganmu hari ini. Apa yang dia keluarkan adalah pedang yang bersinar dengan cahaya dingin, yang penuh semangat dan menarik seruan orang-orang begitu muncul. Ling Bao. Ya Tuhan, ini adalah harta spiritual. Semua orang di keluarga Ni berseru kaget. Mereka selalu tahu bahwa keluarga Ni memiliki kartu buruk yang tak tertandingi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu akan menjadi harta jiwa yang didambakan oleh setengah abadi yang kuat. Aku tidak menyangka keluarga Ni masih memiliki kartu rahasia seperti itu. Mata Wen Rensong terpaku, dan matanya juga berbinar karena terkejut. Cao Gang menelan ludahnya, bahkan jika itu adalah Ling Bao tingkat rendah, itu sangat menakjubkan. Saya khawatir Li Qiankun dalam masalah sekarang. Ya, bahkan jika Ling Bao tingkat rendah ada di tangan San Xian, efektivitas tempurnya akan sangat meningkat. Sekarang Ni Chonglou telah mendapatkan Ling Bao, dan Li Qiankun ingin untuk membawanya, aku khawatir itu tidak mudah. Mata Wen Renzong tertuju pada sosok itu, dan dia ingin melihat bagaimana tanggapan Jericho Lee. Bagaimana orang tua ini bisa menyembunyikan keterampilan seperti itu? Yan Chongsong menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Kakek, bagus sekali. Yan Jie tidak tahu banyak tentang ini, tapi dia terkejut dan penasaran melihat wajah semua orang. Yan Chongsong tersenyum masam, dan langsung menghela nafas, gairah. Ini lebih dari sekadar ganas. Yang disebut Ling Bao adalah senjata yang lebih kuat dari senjata roh. Ling Bao tingkat rendah hampir setara dengan pembangkit tenaga listrik semi abadi. Di tangan dari orang kuat tingkat dewa perang, itu seperti seekor harimau yang menambahkan sayap. Ling Bao perantara adalah keberadaan yang didambakan semua makhluk abadi. Sedangkan untuk Ling Bao tingkat tinggi, itu tidak dapat diukur dengan konsep biasa. Hanya yang super kekuatan dapat dimiliki selama periode perampokan. Dikatakan bahwa ada artefak di dalamnya, tetapi tidak ada yang melihatnya. Yan Jie membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru, apakah itu berlebihan? Bukankah Li Qiankun pasti kalah kali ini? Belum tentu, Yan Chongsong tiba-tiba teringat sesuatu.
Dikatakan bahwa Dewa Perang sendiri menggunakan harta spiritual di arena kompetisi internasional. Apakah dia juga memiliki harta jiwa? Yan Jie tidak hanya terkejut, Yan keras kepala juga menyeramkan. Yan Chongsong berkata sambil tersenyum pahit lagi, bagaimana menurutmu? Li Shaoqi adalah pemurni senjata tingkat master. Tahukah Anda mengapa Sekte Suanyi begitu kaya akan sumber daya? Karena dia menciptakan sejumlah besar senjata ajaib untuk Suanyi, dan semua senjata ajaib itu milik barang yang dia benci. Sekarang budidaya dan kekuatannya lebih kuat. Baginya, membangun Limbao semudah makan dan minum. Adegan itu langsung membatu, dan semua orang mati rasa, merasa dunia mereka telah runtuh. Bab 2226. Kakek, apakah kakak Li baik-baik saja? Melihat Ni Chonglou mengeluarkan senjata yang terlihat sangat kuat, Long Wanyu mau tidak mau menunjukkan kekhawatirannya. Long Xiangyang menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, ini hanya Lingbao. Itu tidak mengancam Li Shao sama sekali. Li Shao sendiri yang memilikinya. Mendengar ini, Long Wanyu merasa lega, itu bagus. Leluhur, bunuh dia. Dengan Lingbao di tangan, kita tidak akan kalah. Setelah Ni Chonglou mengorbankan Lingbao, seluruh keluarga Ni menjadi gila. Dalam pandangan mereka, Lingbao tidak terkalahkan. Dengan ini, bagaimana Ni Chonglou bisa kalah? Namun, Jericho Li mencibir, dan lubang di pergelangan tangannya langsung menjadi 5, kalau begitu biarkan aku mematahkan fantasimu. Sejujurnya, Ni Chonglou mengeluarkan Lingbao, yang sangat mengejutkannya. Namun, sekuat apapun senjatanya, itu tergantung siapa yang bisa menggunakannya. Dia tidak berpikir Ni Chonglou benar-benar memiliki kemampuan untuk mengerahkan kekuatan pedang. Ya, aku akan melihat bagaimana kamu bisa mematahkan pedangku. Sambil memegang pedang Lingbao, Ni Chonglou mengguncang dan meminumnya. Lingqi memasukkannya ke dalamnya, dan pedang sepanjang lebih dari 10 meter muncul. Us. Detik berikutnya, Ni Chonglou membelah pergi dengan pedang di tangannya. Sepertinya dia sengaja meniru gerakan Jericho Li, atau dia ingin membuktikan bahwa kekuatannya tidak kalah dengan Jericho Li. Gunakan trikku untuk melawanku. Ni Chonglou, apakah kamu melakukan kesalahan? Li. Ivan terbang ke langit dalam sekejap. Dalam 5 elemen pedang langit dan bumi, pedang besar 5 warna muncul. Pedangnya jauh lebih dilebih-lebihkan daripada milik lawannya, dan lebih kokoh dan kuat. Tendang. Segera setelah Jericho Li melangkah, kekuatan jiwanya dilepaskan. Berpusat padanya, susunan 8 trigram yin yang muncul, langsung mengunci Ni Chonglou secara keseluruhan. Pada saat ini, semua tindakan Ni Chonglou seperti gerakan lambat di matanya, penuh dengan kekurangan. Ini adalah... Tentu saja, seperti yang dikabarkan, alam spiritual Li Qiankun adalah unik, dan dia dapat mengembangkan 8 trigram yin dan yang. Semua penonton tersentak ketika mereka melihat yin yang susunan 8 trigram di bawah kaki Jericho Li. Sial. Kedua pedang itu terpotong bersama, dan badai energi yang mengerikan itu terjadi. Namun, yang aneh adalah ketika badai energi dengan cepat menyebar dan siap menyapu seluruh rumah, penghalang tak kasat mata langsung muncul. Membatasi badai, ambillah. Dengan minuman sedikit, Jericho Li perlahan-lahan memobilisasi susunan yin yang dan 8 trigram di kakinya, dan kemudian badai energi itu langsung ditelan oleh susunan 8 trigram dan menghilang. Bagaimana mungkin? Bisakah susunan 8 diagram yin yang miliknya menyerap energi? Tempur. Menatapnya dengan wajah samar dan tersenyum, baiklah, aku dapat melihat bahwa pertarungan barusan, Lingbao ini ada di tanganmu, dan ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Sia-sia membiarkan Anda mengambilnya. Setelah itu, dia menyerang dengan pedangnya. Ni Chonglou sedang terburu-buru untuk memotong pedangnya. Menghadapi lawan ini, dia sangat ketakutan. Dia merasa bahwa lawan ini mungkin yang paling mengerikan dalam hidupnya. Bang! Ditemani oleh ledakan badai energi yang lebih hebat, dari badai energi itu, sesosok seperti komet jatuh, menghantam dinding halaman dengan keras. Suaranya, seperti palu yang berat, menghantam hati semua orang dengan keras, membuat semua orang terdiam. Bagaimana itu? Mungkinkah Lao Su dikalahkan? Keluarga Ni tidak bisa menerimanya. Mereka telah mengorbankan Lingbao mereka. Akibatnya, Ni Chonglou kalah. Di udara, Jericho Li sedang bermain dengan pedang lain. Dia merasakan perlawanan datang dari pedang. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulutnya. Teknik pemurnian 3 aliran semacam ini, tidak heran Lingbao yang dibuat olehnya begitu kuat. Sayangnya Lingbao tidak dapat melakukannya, dan pengguna tidak dapat melakukannya lagi. Lagi pula aku sangat memikirkanmu.
Keluarga Ni semuanya gemetar dan pucat. Para penonton semua tercengang dan membuka mulut mereka. Tanpa diduga, Ni Chonglou mengeluarkan kartu yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa lepas dari kekalahan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Li Qiangkun? Itu terlalu kuat, mata Cao Gang penuh dengan fanatisme dan kekaguman. Saya khawatir itu hanya sebagian dari kekuatannya. Sejauh ini, dia belum pernah menggunakan susunan pedang jiwa, bahkan Ling Bao dan Tian Huo, dan dia juga mahir dalam susunan dan pesona. Jangan bilang tidak tahu, katakanlah mendengar seseorang yang setia pada diri sendiri semuanya takut akan lompatan besar. Dia menemukan bahwa kartu Jericho Li sangat banyak sehingga mengerikan. Hampir semua dari mereka begitu kuat sehingga keji. Kali ini, Xuan Kong, Mie Hun, dan Yu Hun, yang belum melakukannya, semuanya bingung. Sialan. Kekuatan anak ini sangat tidak normal. Dan bermain dengan wall, lari. Ni Chonglou, perjanjian sebelumnya tidak sah. Penting bagi kita untuk tidak melindungi hidup kita. Dalam hal ini, mereka akan lari tanpa berpikir panjang, karena jika tidak lari maka mereka akan mati. Mereka tidak seperti Ni Chonglou. Mereka memiliki Ling Bao sebagai kartu terbawah, tetapi Ni Chonglou kalah bahkan jika dia menggunakan Ling Bao. Jika mereka melakukannya, mereka akan mengalami kerugian yang lebih buruk lagi. Dihadapkan pada pertempuran tanpa ada peluang untuk menang, orang bodoh tahu bagaimana memilih. Hati Ni Chonglou penuh dengan keluhan. Dia berpikir bahwa dia telah merancang game tersebut dengan hati-hati, dan menganggapnya aman. Tapi dia tidak menyangka dirinya akan hancur. Sungguh rugi, Bu. Bisakah kamu pergi? Saat aku tidak ada. Sebuah suara mencibir bergema di dunia ini, dan kemudian hati Jericho Li bergerak. 36 pedang terbang mengembun dan membentuk susunan pedang untuk langsung menargetkan 3 orang. Wus, wus. Susunan pedang itu begitu mematikan sehingga ketiga pria itu digantung berkeping-keping dalam sekejap. Belum lagi Yuan Ying bisa lolos, bahkan tubuhnya tertusuk saringan. Setelah memusnahkan 3 orang, Jericho Li meraih mereka, dan cincin penyimpanan beberapa orang ada di tangannya. Tidak masuk akal untuk tidak menyimpan barang rampasan ini. Meskipun kami tidak mengharapkan harta apapun di dalamnya, itu lebih baik daripada yang lain. Formasi pedang 36 jiwa, membunuh 3,5 makhluk abadi saat bernafas, ini. Ketika dia mendengar bahwa dia setia, dia terkejut. Geng Chao tercengang. Apakah ini sarana legendaris jiwa langit dan bumi? Mengerikan. Kotoran, kotoran. Kaki Yan yang membandel menjadi lembut, langsung roboh dari kursi, jatuh ke tanah, keringat dinginnya DC, kekuatannya sangat buruk. Jantung Yan Chongsong melonjak dan dia menelan ludahnya. Bahkan Ban Xian pun bisa memusnahkannya. Apakah ini benar-benar hanya seorang master jiwa? Long Wanyu bersorak. Long Xiangyang mengangguk sambil tersenyum, di saat yang sama dengan penuh emosi, kekuatan Li Shao benar-benar membuka mata saya setiap saat.